Nah, gimana kalau misalnya semua cara udah dipakai, maksudnya udah iya semua cara udah dipakai mulai dari analitik, mulai pakai shape vector, pakai grafik ternyata itu masih susah juga ketemunya. Gimana tuh? Masih kagak ketemu apa penyelesaiannya. Gimana? Nah, iya cara yang terakhir ini nih. Ini cara paling apa manual, cara paling nggak usah mikir ribet-ribet, tapi hasilnya itu ya bisa mendekati nilai sebenarnya. Nah, ini apa namanya senjata atau kekuatan dari metode numerik. Oke, nah sebelum itu kita perlu ini dulu ya. Dalam kasus dua dimensi, kan kalau satu dimensi kan perpindahan panis itu kan, lu inget kan rumus yang panjang itu yang ada radial, aksial, dan sudut terus sama dengan nol, inget kan? Nah, di video video sebelumnya gue juga bercerita gimana cara dapat itunya, tapi dalam dalam sumbu koordinat aksial, oke, yang x y z. Nah, kalau dua dimensi berarti perpindahan panasnya itu karena persamaan perpindahan panas itu turunan kedua kan, do misalnya ini do x terus k, eh, sama aja sih tapi udahlah, k do t per do x dan plus do per do y, k kali do t per do y plus do per do z dikali k do t per do z. Nah, ini kan untuk tiga dimensi. Kalau dua dimensi berapa? Kalau dua dimensi gimana? Ya udah tinggal hilangin sumbu z-nya. Nah, karena k itu konstanta dan k tidak sama nol, berarti gue bisa eliminasi, gue hilangkan dari persamaan dengan membaginya dengan kedua ruas. Oke, jadinya ini langsung gue tulis saja turunan kedua suhu terhadap turunan terhadap x dan turunan kedua suhu terhadap y sama dengan 0. Nah, ini senjata kita untuk metode numerik dan analitik. Analitik juga pakai ini, tapi gue belum ngejelasin karena itu merupakan pelajaran atau mata kuliah semester sebelumnya pasaman diferensial, dan gue yakin lu udah dapet. Kalau bisa belum dapet ya nggak apa-apa, nanti tungguin video gue. Jadi sekarang metode numerik. Nah, metode numerik kan dari persamaan ini kita tahu bahwa suhunya itu adalah turunan kedua, ya enggak? Nah, dalam metode numerik kita menggunakan yang namanya grid untuk apa namanya? Untuk memecah-mecah setiap titik. Jadi misalnya gue punya suatu apa kayak batu kayak. Nah, batu ini kalau gua jadiin satu batu ini kan susah yang ngitungnya, apalagi dengan sisi-sisi yang tidak beraturan. Berarti ini mending gua grid atau gua kasih grid, kasih apa ya namanya, jaring-jaring, kisi-kisi, sebanyak n lah. Oke. Nah, di setiap perpotongannya itu gua kasih titik nodal, oke. Ya gitu deh, pokoknya kesononya banyak, gue cuma representasinya doang. Terus misalnya gue ambil bagian sini, oke, bagian sini gue ambil sini ya, gue sini ambil, dan suhu di titik ini misalnya sini titik M ya, titik tengah itu M, sini M. Kalau ini panjang setiap selisih dua titik itu satu satuan ya, oke, satu satuan. Terus kalau gue bikin, maksudnya gue bikin sumbu ke sana M, ke sana N, berarti sini M di atas N. Oke, sini M, N. Oke. Ini bukan 0,0 tapi ini M,
koma n. Kalau ke kanan berarti nambah satu satuan, berarti m plus 1. Ke kiri kurang satu satuan, dan begitu halnya ke atas dan ke bawah. Nah, apa namanya ini, suhu di kotak ini atau suhu di titik ini, suhu di titik ini itu rata-rata dari suhu ini yang gua arsir. Oke, jadi kalau misalnya kita mau tahu titik ini, kita bisa nyari bisa nyari luas yang diarsir ini. Nah, sebelum itu kita coba hubungkan titik-titik ini dengan persamaan perpindahan panas dua dimensi ini. Nah, ini m n berarti di sini nambah satu satuan ya, berarti m plus 1, n. Di sini m min 1, n, dan sini bla bla bla. Recall lagi, coba lu ingat-ingat lagi rumus turunan kedua untuk karena ini titik diapit dua titik selisih pusat. Oke, selisih pusat. Turunan kedua numerik untuk selisih pusat. Nah, lu ingat-ingat lagi. Oke, udah? Iya. Nah, kalau udah ingat-ingat, sekarang kita masukin bahwa rumusnya gimana sih kalau untuk turunan kedua? Berarti rumusan f x apa nih, gue lupa, fx min h ya, dikurang 2 fh kalau nggak salah, apa fx ya, ntar gue agak lupa, gue juga lupa nih, kita lihat lagi. Fx plus h, fx, f min h ya, per h kuadrat. Oke, berarti fx plus min h fx ditambah fx plus h dibagi h kuadrat. Oke.